Lukas 17 ayat 3 ini, kira-kira kan bisa disimpulkan bahwa pertobatan tuh sebagai syarat relasional kan? Iya. Ya enggak? Terus baca Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 12. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, kalau tadi sesuai dengan topik yang Koko bawa ya, bahwa pengampunan tidak otomatis mengalami rekonsiliasi tadi ya. Berarti kalau Koko tadi minta kamu ayat berapa tadi? Terakhir? Yang Ibrani kok. Ya, Ibrani 12 ayat 15. Ini bicara apa? 15 ya. Ini bicara kan bahaya akar pahit kan? Karena apa? Ini kan internal sebenarnya. Bukan sekedar relasi, tapi ngefek pada internal kita juga kan? Lalu coba lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yes. Ini bicara apa? Jagalah hati ini bicara apa? Bicara boundary kan sebenarnya. Bisa kita anggap ini berbicara tentang boundary. Jagalah hatimu, ya enggak? Boundary di sini sebagai apa? Sebagai istilahnya stewardship jiwa kita. Ya. Karena tugas itu jagalah hatimu loh, bukan jagalah hati orang lain loh. Hati kita sendiri kita jaga dulu nih kalau bisa. Ya. Kalau kita ngerti menjaga hati kita sendiri, kita juga bisa menjaga hati orang lain toh. Ya enggak? Jadi kalau dari ayat tadi Koko bahas Efesus 4 ayat 32, di mana itu adanya model pengampunan vertikal yang diinisiatifin Allah lebih dulu, ya kan? Karena kita telah diampuni. Terus Matius 18 ayat 15 sampai dengan 17 bicara apa? Protokol relasional yang bertahap toh. Karena rekonsiliasi tidak bersifat otomatis, ya toh. Terus Lukas 17 ayat 3, pertobatan sebagai syarat relasional, ya kan? Terus juga Ibrani 12 ayat 15 tadi, bahaya akar pahit itu lebih bersifat internal, nggak cuma sekedar relasi toh. Dan Amsal 4 ayat 23, boundary sama dengan stewardship jiwa. Bagaimana kita menjaga jiwa kita juga kan, jagalah hatimu kan, ya enggak? Nah, dari ini semua tadi, ya. Di sini bisa kita simpulkan Allah tuh sebenarnya menuntut pengampunan hati, ya. Atau mengarahkan pada pengampunan hati. Allah lebih mengarahkan pada pengampunan hati, tetapi tidak pernah memaksa rekonsiliasi tanpa kebenaran dan pertobatan. Benar tak? Ya. Mungkin nggak nih, kamu kan kuliah di hukum kan? Ya enggak? Mungkin nggak tuh misalnya terjadi pengampunan dari hati belum tentu terjadi dipaksakan rekonsiliasi. Makanya lewat hukum kan, bukan lewat agama. Benar tak? Ya enggak? Nah, kalau kita bedah per layer ya, kita lihat secara hakikatnya dulu ya. Apa itu mengampuni? Yang kamu pahami tentang apa itu mengampuni apa kira-kira? Memaafkan. Ya itu oke lah, bisa dalam beda kata lah ya. Nah, esensi mengampuni ya otomatis kan sebenarnya itu adalah tindakan dari kehendak bebas kita kan, mau mengampuni atau tidak toh. Benar nggak? Tapi dalam mengampuni bukan dengan kita tuh lupa atau membenarkan yang salah atau berdamai secara paksa, yang suka orang salah tangkap di area sini. Nah, kalau kita lihat secara
patriarknya atau patristiknya ya, Santo Agustinus tuh pernah ngomong, forgiveness itu equal to liberation of the soul. Ya. Oke. Kalau kamu jadi seorang konselornya misalnya ya, Mm-mm. atau kamu dengerin curhat orang untuk mengarahkan dia ke Tuhan misalnya kan gitu ya, kamu nggak boleh mendefinisikan maaf atas nama konseli yang kamu layanin. Mengapa? Mm-mm. Karena ketika kamu bantu dia definisi ini tuh kadang-kadang jadinya kayak seolah-olah memaksakan dia ikut standar kamu. Ngerti nggak? Oke. Anggap contoh gini, kalau orang masih SD, ketika dia musuhan, konteks dia memaafkan tuh mungkin cuman dari kelingking gandeng musuhan terus jadi jempol nempel gitu kan? Ya enggak? Iya. Nah, Mm-mm. definisi anak SMP musuhan akan beda lagi. Definisi SMA musuhan beda lagi. Kalau definisi musuhannya udah beda, otomatis juga definisi memaafkannya bisa beda nggak? Potensinya. Iya, Ya, bisa. berarti kan tergantung pengertian si subjek penderitanya, benar nggak? Si personnya. Iya, benar. Nah itu yang kita harus pisahkan, jangan kejebak di generalisasi, ya. Mm-mm. Misalnya nanti ada yang kamu sebagai kuliah hukum, terus ada yang minta didamaikan gitu, atau ada ini permasalahan seorang anak kuliahan sama seorang yang sudah umur 50 tahun mungkin akan punya definisi berbeda saat berdamai toh, bener nggak? Iya, Nah itu yang kamu harus benar. pikirin juga, nggak boleh pukul rata. Secara hukum memang pukul rata, misalnya ya, secara konsekuensinya atau apa gitu kan. Tapi secara hati nggak bisa kita paksain. Mm-mm. Nah itu harus dipahami lebih lanjut gitu ya. Mm-mm. Jadi ya yang kita harus ngerti ya dalam hal ini ya, just a joke gitu ya. Mm-mm. Yesus itu menebus dosa, bukan meniadakan konsekuensi. Ngerti nggak? Iya. itu mesti dipahamin ya. Yesus menebus dosa, bukan meniadakan konsekuensi. Jadi kalau orang itu pernah berbuat salah, melakukan hubungan yang nggak appropriate, hubungan biologis sana sini, main celup sana sini, ya konsekuensinya dia kena AIDS, ya ketika dia bertobat yang ditebus dosanya. AIDS-nya belum tentu sembuh. Kadang-kadang ada yang sembuh mujizat, tapi kadang-kadang ada yang harus menjalanin konsekuensinya. Ya enggak? Mm-mm. Kira-kira gambarannya seperti itu ya, analoginya ya. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat secara bagaimana tahu kita sudah mengampuni gitu ya. Kita kalau kita bedah akar katanya, kalau secara Yunani itu dia sebut sebagai aphiemi ya, yang artinya itu melepaskan gitu. Melepaskan. Yang mengampuni itu melepaskan. Jadi tahu sudah mengampuni saat apa? Satu, emosi tidak lagi mengendalikan. Maksudnya apa tidak lagi mengendalikan ya? Nggak ngelihat dia tuh langsung gondok, langsung gedek gitu loh. Langsung tindakan kita jadi ya absurd atau jadi tantrum gitu kan, kita nggak kena gitu lagi ya. Terus yang kedua, tahu dari mana kita sudah mengampuni. Yang kedua, luka tidak menentukan identitas gitu loh. Luka tidak menentukan identitas. Kok bisa sih luka menentukan identitas? Bisa. Misalnya gini, ketemu, iya gue tuh tersakiti loh oleh dia, diomongin terus gitu, capek loh, yang denger juga capek loh. Paham ya sampai sini ya? Iya. Nah, lalu apa potensi fallacy yang mungkin terjadi gitu ya? Yang sering terjadi dalam hal ini adalah sering kali itu terjadi emotional bypassing ya. Apa tuh? Bagus tuh. Dimana dikatakan saya sudah mengampuni tapi masih reaktif. Nah, ya gara-gara misalnya kita paksa dia langsung mengampuni, ya kan? Tapi pas dia ketemu orangnya, aku udah ngampunin, tapi kenapa kalau lihat dia aku masih reaktif ya? Tahu-tahu sikap tubuhnya, bahasa tubuhnya kayak nggak senang, nggak nerima keberadaan orang itu kan bisa tuh, ya enggak? Nah, kalau kita mau jujur-jujuran, ini memang harus dikoreksi, ya.
Dimana pengampunan itu mesti kita cek atau bisa kita lihat dari apa? Buahnya. Bukan omongan mulut, bukan sebatas klaim doang, tapi tindakannya tuh kelihatan dari bahasa tubuhnya, dari mungkin kalau kata orang jadul ngomong perangainya gitu kan, bisa kelihatan gitu loh. Nah kalau kita lihat dari sisi lain misalnya, bagaimana tuh kalau jika rekonsiliasi tuh kita paksain gitu loh, tanpa perubahan. Sekali lagi, rekonsiliasi yang kita paksakan tanpa perubahan, maka satu, bisa berpotensi kejahatan tuh kayak seolah-olah dilegalkan. Ngerti nggak? Terus bisa juga yang kedua, korban tuh dipanggil rohani, tapi pelaku lolos gitu loh. Oh kamu rohani loh, bisa ngampunin, bisa rekonsiliasi sama dia, tapi pelaku ya tenang-tenang aja untuk melakukan abuse yang berulang gitu misalnya, ya kan? Misalnya contoh gini, kamu mengampuni orang yang kalau setiap datang ke rumah kamu dia bawa bangkai tikus, misalnya dia agak gangguan unik lah gitu ya. Setiap datang ke rumah kamu dia bawa bangkai tikus, kamu ngampunin dia, benar nggak? Tapi apakah harus kamu rekonsiliasi dengan terus membiarkan dia datang ke rumahmu bawa bangkai tikus? Tidak tentu. Enggak lah. Benar nggak? Iya. Nah ini yang harus kita pahami, supaya apa? Kita tidak kita harus set boundaries biar nggak orang itu main serobot aja boundaries lo terus. Itu kan nggak sehat jatuhnya. Benar tak? Nah, kalau kita bedah secara logikanya as a Christian ya, kasih tanpa pembenaran itu sama dengan permisif. Kasih tanpa kebenaran itu sama dengan apa? Permisif. Kebenaran tanpa kasih legalistik. Paham? Ya. Jadi kalau kita lihat sisi lain ya, di mana masalah mengampuni dan rekonsiliasi ini pasti ada celah yang namanya trauma, benar nggak? Ya. Trauma di sini Koko definisikan, terserah definisi orang boleh beda atau gimana, terserah lah ya. Tapi trauma di sini Koko definisikan di mana masa lalu yang hidup di masa kini. Oke, make sense. Ngerti ya? Ngerti ya? Setuju sih itu, Bro. Nah, kalau mengampuni ya, itu sama dengan memutus kuasa metafisik tadi ya, atau kuasa trauma tersebut misalnya ya, supaya tidak terjadi trauma. Itu kita putus supaya tidak kita alami luka itu terus menerus atas diri kita. Jadi jangan juga membiarkan trauma itu menjadi sebuah kata benda memiliki gitu loh, dimiliki. Oh ya, aku mengalami trauma, aku menyimpan trauma, itu sebenarnya tidak baik bagi si person. Ngerti nggak? Lebih baik dia ngomong mungkin gini, ya aku mengalami trauma. Mengalami kan berarti bisa someday bisa lewat kan, ya nggak? Ya. Bukan harta yang harus disimpan gitu loh, trauma itu. Setuju nggak? Benar. Nah, jadi kalau kamu coba buka Amsal 12 ayat 21. Bentar kok. Wah, ambil siap-siap ke kampus. Oh, mau ke kampus ya? Wes. Jam berapa? Di England jam berapa? 4:30 kok. Oh, 4:30 pagi? Sore. Oh, oke. Ada kuliah malam. Apa dari kampus? Roma 12 ayat 21. Roma 12 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Iya. Nah, ini bicara apa? Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan kan?
Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukan pembiaran gitu loh. Mengalahkan tuh kan bicara menaklukkan kan. Ya enggak? Bukan bukan pembiaran atau cuekin aja gitu. Nggak gitu loh. Ngerti nggak? Ada strategi kan dalam hal ini. Ya enggak? Misalnya main bola, oh mengalahkan lawan, ada strategi kan? Kamu permain bola kan? Pernah tahu kan? Ya enggak? Iya. Nah, jadi kalau kita bedah dari sisi lain ya, masalah mengampuni dan rekonsiliasi ini ya, secara etika Kristen ini tidak bisa tidak sama dengan sebuah hal yang disebut dengan kepasifan. Kenapa? Secara etika itu ada 3 unsur yang harus kita lihat, yaitu kasih, keadilan, dan perlindungan diri. Oke. Make sense toh? Iya. Ya enggak? Dalam hal ini ya, misalnya orang ngejebak kita dengan kata-kata yang kelihatannya rohani tapi sebenarnya bahaya. Ya. Fallacy etisnya tuh sering terjadi kayak gini. Kalau kamu sungguh Kristen, kamu harus tahan hadapi dia. Waduh. Waduh, wadidaw. Ya. Kalau sekali 2 kali mungkin kata-kata itu masih masuk akal, ya. Kalau setahun sampai dengan 5 tahun, itu secara etika, tanda tanya gitu ya. Iya. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, untuk apa sih mengampuni? Ya enggak? Kalau kita lihat nilai utamanya, satu nih, untuk kita pribadi lah ya, terutama ya, itu bicara apa? Kita mengalami kebebasan batin kalau kita mengampuni. Yang tadi yang dibilang, jangan sampai jadi trauma di mana masa lalu mempengaruhi masa depan. Ya enggak? Yang kedua, martabat kita dipulihkan. Ngapain kita sakit hati sama orang yang nyakitin kita tanpa dia sadar bahwa dia menyakiti kita? Masa martabat kita mau di bawah martabat yang menyakiti? Atau kita pernah direndahkan, kita sakit hati, lantas nggak bisa mau mengampuni? Dia yang merendahkan asal nyeplos. Tapi masa martabat kita mau jatuh gara-gara dia ngasal nyeplos, asal ngomong, tapi dia tinggalin? Ya lucu toh di kitanya, ya nggak? Ya lebih baik kita sadar supaya martabat kita juga dipulihkan gitu loh. Kita sebagai anak Allah yang sudah jadi pemenang, masa mau di bawah intimidasi, ya toh? Nah yang ketiga nilai utamanya, relasi lain tidak tercemar. Kan tadi bilang jangan sampai tumbuh akar pahit. Kita bisa loh, kita misalnya kita disakitin seseorang, kita ngobrol ketemu komunitas mana, kita masih sakit hati, kita ngomongin tuh orang, padahal reputasi tuh orang di depan orang lain baik, bener nggak? Baik kita kira, ini kasusnya ketika konselingan orang ya, baik kita kira nih orang jahatin kita, ternyata enggak, yang rusak kan reputasi sendiri. Tadinya mungkin tuh orang niatnya untuk menjelek-jelekan reputasi orang itu yang nyakitin dia. Ya ngapain? Lebih baik ini, jaga reputasi sendiri, nggak usah jelek-jelekin reputasi orang gitu loh. Ya. Kalau kita lihat dari aspek psikologi sehat nih ya, dan sisi trauma gitu ya, korelasinya dengan trauma lah istilahnya. Nah, kalau kita lihat itu ada beberapa fase psikologinya ya, fase psikologi dari konseling ini. Nanti jadi kamu ketika kamu ngerti hukum dan ngerti psikologi, kamu lebih gampang attachmentnya sama klien tuh gampang, Wan. Iya sih, benar sih. Karena kalau cuma main hukum tapi kamu nggak bisa dapatkan rasa nyaman dan amannya, mungkin dia cuma menang satu kasus sudah selesai gitu loh. Iya. Ya nggak? Orang kan memilih punya pengacara itu kan karena mau punya rasa aman kan sebenarnya. Iya. Oke, kita bedah ya satu-satu ya. Pertama, shock and confusion ya. Jadi kalau kamu
posisikan diri saat itu sebagai konselor, maka kamu belajar yang namanya memvalidasi, ya, yang benar, tapi ya jangan memanipulasi ya, validasi yang benar, jangan menggurui, jangan khotbahin, paham? Kedua, kamu harus memahami anger and grief-nya, ya. Biarkan emosi itu muncul. Kalau kita lihat kitab Mazmur, ratapan, emosi itu lumrah kok kalau keluar, muncul. Kekecewaan sama Tuhan, kekecewaan pada sesama, itu normal. Jangan kita bilang, wah, Koko kan mentor, tidak boleh kecewa. Yo gile, emang gue bukan manusia. Ya. Nah, yang kedua, ya, jangan terjebak ngomong, ya, jangan terjebak ngomong. Sudah ampuni saja. Kalau sudah ampuni saja, pengacara juga nggak perlu, men. Psikolog, konselor tidak perlu, men. Ngerti nggak? Itu sudah ampuni saja tuh, ingat loh. Mengampuni oke, tapi rekonsiliasi itu nggak bisa otomatis loh. Harus ada usaha kedua belah pihak loh. Ya nggak? Nah, yang ketiga, kalau kita lihat dari meaning makingnya apa, nah, secara fakta orang mengalami luka, ya nggak? Antitesis dari fakta itu adalah apa? Ya marah dong, biasanya orang luka kan pasti marah kan, kecuali kok, tapi dia nggak harus marah, dia diam, iya mendem marahnya, bisa toh, ya nggak? Nah, dari proses yang ada kita harus lihat apa ya kira-kira kemungkinan sintesisnya, ya. Sintesisnya kemungkinan adalah ketika dia ngalamin luka itu ada makna baru, pembelajaran baru, nilai baru yang dia pelajari, tanpa membenarkan konflik yang dialami, tanpa berpihak. Kalau memang dia salah ya salah, kalau dia benar ya benar gitu loh, ngerti nggak? Nah, biasanya kan pengacara juga kan bilang gini nih, kamu salah loh kayak gini, cuman kalau mau menang pengadilan mau nggak dikurangin resiko hukumannya atau penaltinya, benar nggak? Kayak gitu kan kira-kira kan ada kan? Nah, terus keempat, kalau Koko nggak relate dengan bahasa hukumnya, ralat Koko, jangan takut ya. Oh iya, aman aja. Yang keempat itu boundary formation-nya apa, ya. Jadi kita mesti lihat ada pilihan sehat yang tersedia itu apa aja. Misalnya satu, rekonsiliasi total, ya kan? Tapi by proses gitu kan. Tapi ada juga rekonsiliasi terbatas. Dia boleh begini, tapi tidak begini gitu misalnya. Oh, oke, hangout sama gua, tapi belum tentu nih dia bisa main lagi ke rumah gua. Paham nggak? Iya. Itu kan rekonsiliasi terbatas kan? Kalau dia sekedar teman hangout, oke. Tapi kalau untuk jadi inner circle gua lagi di lingkar satu, kayaknya aku butuh waktu deh, ya nggak? Iya. Jadi pertama tadi rekonsiliasi, kedua rekoneksi terbatas, ya. Yang ketiga pelepasan jarak. Kalau memang nggak mungkin orang itu nggak mau berubah, ya ngapain harus dipertahankan? Benar nggak? Kalau udah sering nyakitin ya pertimbangkanlah, ngampunin. Tapi untuk deket lagi ya mikir-mikir lah. Misalnya kamu membiarkan seorang ini tukang jelek-jelekin kamu terus kamu paksain deket sama dia, ya kamu mau reputasimu rusak? Ngerti nggak? Terus kalau kita tinjau dari kekristenannya ya. Bentar, aku minum dulu ya dikit ya. Oke kok, aman aja. Kalau udah mau berangkat kasih tahu loh, nanti kok bablas ngomong lo kagak kuliah lagi. Enggak kok, bentar lagi kok, gue tinggal cuma 10 menit dari kampus, jadi aman aja. Oh, oke. Nah, kita harus tahu prinsip kuncinya ya. Pengampunan itu secara kekristenan, ya, secara kristianinya, pengampunan itu sama dengan tindakan ketaatan. Tapi rekonsiliasi itu membutuhkan kebijaksanaan. Oke. Setuju nggak?
Iya. Nah, kalau kita lihat dari patristiknya maupun pandangan reformator, ya. Oke. Contohnya kalau lihat dari Aquinas, dia punya sebuah perkataan yang bagus ya. Grace perfect nature, not destroy it. Menurut Koko sih bagus sih kata-katanya. Ya. Grace perfect nature, not destroy it. Kalau itu kata si Aquinas. Tapi kalau Calvin ngomong seperti ini. Keadilan dan kasih itu berjalan bersama. Oke. Nggak bisa terpisah sebenarnya. Ngerti nggak? Bagaimana kita bisa mengasihi tapi kita nggak adil? Aneh nggak sih? Ya nggak? Iya. Nah, yang mungkin kamu perlu pelajarin dalam hidupmu sendiri ya, untuk kamu pribadi ya. Misalnya, kamu mesti coba sadari, masih ada nggak luka dalam hidupmu? Kalau ada, Oke. validasi sendirilah gimana, ya. Oke. Terus kedua, kenali emosi yang mungkin ada saat ini atau masih ada atau membekas dari masa lalu. Kamu bikin mappingnya lah, Oke. ya. Kamu bisa pakai Dr. Gloria Wilcox ya kalau nggak salah, yang Feel of Will kalau nggak salah. Ya, kamu mapping emosi. Dari Dr. Gloria Wilcox kalau nggak salah, Feel of Will kalau nggak salah, atau Feel Will gitu. Lupa ingat. Nanti coba dicari aja, ya. Yang ketiga, kamu lihat apakah ada opsi relasi, ya, antara tadi yang 3 fase tadi, ingat kan masih kan? Rekonsiliasi, satu, rekoneksi terbatas, atau pelepasan jarak, ya. Kamu lihat opsi relasi yang mungkin gitu loh. Sekali lagi, ini tanpa paksaan, tanpa emotion bypassing juga ya. Iya. Nah, yang keempat itu istilah tanda kutip lah, anggaplah prosesi pelepasan kamu, atau bukan ritual klinik ya, tapi anggap prosesi pelepasan itu istilahnya kayak ritual pelepasan lah. Either itu doa atau itu simbol, kamu menyimbolkan seperti apa buat kamu memahami secara conscious kamu aja gitu loh. Ya. Nah, kalau kamu lihat lebih detail, misalnya secara formasi rohaninya ya, up in outnya ya, misalnya ya. Misalnya upnya ya, kamu serahkan keadilan itu pada Tuhan, penghakiman itu pada Tuhan, ya toh. Secara innya ya, kamu rawat jiwa kamu yang terluka itu seperti apa, treatmentnya seperti apa menurut kamu untuk kamu sembuh gitu loh. Dan buat batasan apa yang sehat, ya toh. Kalau istilah Koko ke anak-anak yang lain, Koko akan bilang, kamu data coba teman-teman di sekitar kamu, mana yang layak masuk lingkar 1, mana yang enggak. Lihat juga strong and weakness mereka apa, supaya tahu apakah orang ini masuk dalam hidup kamu ini malah merusak hidupmu atau tidak gitu loh. Bukan berarti membuat gap, tapi lebih biar bisa tahu mana yang lebih ideal buat progres kamu menjadi orang yang lebih positif gitu. Semakin dekat Tuhan, semakin positif, semakin sehat secara psikologimu gitu loh. Bedakan sama orang yang harus kamu take care psikologinya untuk dipulihkan, itu mesti dibedakan. Ngerti nggak? Nah, outnya ya, dari kamu mendata itu baru kamu bisa tahu, oke, relasi sehat yang baru tuh dengan siapa. Karena kalau kamu masih bergaul dengan orang yang lama, terus kamu berharap mengalami relasi yang sehat yang baru, kayaknya kalau kamu salah bagi energimu habis, capek kamu, drain pasti. Make sense gak yang aku ngomong? Make sense kok. Ya. Nah, next time Koko lanjutkan, karena kamu sudah harus jalan ke kampus walaupun 10 menit toh. Iya. Oke kok. See you next ya. Ntar kapan-kapan pada telepon lagi ya kok. Siap. Ya, ingetin aja kita pernah bahas ini.
Yo, bye bye, God bless. Baik, kalau Mhm. itu